Halo, saya Karisma Fitri Ramadhani dengan NIM 2308031021043 yang akan mempresentasikan tentang financial market dalam pasar keuangan. Baik, di sini ada daftar isi yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama ada definisi pasar keuangan, yang kedua ada bentuk-bentuk dari pasar keuangan itu sendiri, yang ketiga ada inflasi dan investasi, yang keempat ada pengaruh inflasi dan investasi, yang kelima pasar modal dan pasar uang, yang keenam adalah hubungan pasar modal dan pasar uang, yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pasar keuangan. Nah, instrumen pasar keuangan sendiri yaitu aset atau dokumen yang dapat diperdagangkan dalam pasar keuangan. Dalam pasar keuangan itu dilakukan aktivitas keuangan baik dalam penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan penjualan mata uang yang dilakukan di pasar uang. Maksudnya, merupakan aset atau dokumen yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Misalnya instrumen pasar keuangan. Instrumen pasar keuangan sendiri yaitu segala bentuk aset atau dokumen yang dapat diperdagangkan atau dipindahkan kepemilikannya di pasar keuangan. Nah, instrumen ini bisa berupa berbagai jenis produk finansial seperti saham, obligasi, ataupun surat berharga lainnya. Nah, aset ini juga dapat diperdagangkan di pasar yang terorganisir maupun pasar yang tidak terorganisir. Nah, pasar keuangan sendiri adalah tempat di mana transaksi jual beli instrumen pasar keuangan berlangsung. Nah, pasar ini memungkinkan berbagai pihak, misalnya investor, perusahaan, atau pemerintah untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan pengelolaan uang dan pendanaan. Pasar keuangan itu terdiri dari berbagai jenis pasar, salah satunya adalah pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk dari pasar keuangan. Biasanya dalam pasar keuangan itu dua ini dipakai. Yang pertama ada pasar modal atau capital market, yang kedua ada pasar uang atau money market. Nah, selanjutnya ada inflasi dan investasi. Kita mulai dari inflasi terlebih dahulu. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa terus mengalami kenaikan yang menyebabkan nilai uang kita menurun. Misalnya, jika dulu dengan uang 10.000 kita bisa membeli sesuatu atau makanan, satu bungkus makanan, mungkin sekarang harganya itu bisa naik menjadi 12.000 atau bahkan lebih. Artinya, uang kita ini memiliki daya beli yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Lalu, bagaimana cara melawan dampak inflasi tersebut? Yaitu salah satu caranya yaitu dengan berinvestasi. Nah, investasi itu adalah cara kita untuk mendapatkan uang di suatu instrumen yang bisa memberikan keuntungan di masa depan. Jadi, dengan berinvestasi, kita berharap uang kita akan bertambah nilainya sehingga tidak kalah dengan kenaikan harga barang. Pengaruh inflasi terhadap investasi. Sekarang kita lihat bagaimana inflasi mempengaruhi investasi. Inflasi ini memiliki dampak yang besar terhadap keputusan para investor. Ketika inflasi itu naik, harga barang dan jasa juga ikut naik, sehingga daya beli masyarakat berkurang. Dalam dunia investasi, inflasi yang tinggi bisa menjadi tantangan karena dapat mengurangi nilai real dari keuntungan investasi itu sendiri. Dari investor itu biasanya memperhitungkan dua jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi aktual, yang kedua ada inflasi yang diharapkan. Inflasi aktual adalah tingkat inflasi yang benar-benar terjadi, sedangkan inflasi yang diharapkan adalah prediksi inflasi di masa depan. Investor menginginkan agar hasil investasi maka lebih tinggi dari inflasi, jika inflasi itu lebih tinggi dari keuntungan investasi. Selanjutnya di sini ada pasar modal dan pasar uang. Pasar modal dan pasar uang yaitu merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih atau disebut lender dengan pihak yang membutuhkan dana atau yang biasa disebut dengan borrower. Yang selanjutnya itu ada pasar modal. Pasar modal sendiri adalah lembaga keuangan, bukan bank yang bergerak di bidang penawaran dan perdagangan efek, tempat bertemunya penjual dan pembeli modal ataupun dana. Sedangkan pasar uang yaitu tempat atau mekanisme di mana berbagai instrumen keuangan jangka pendek diperjualbelikan. Nah, instrumen ini yang diperdagangkan di pasar uang biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan memiliki likuiditas yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu adalah hubungan pasar modal dan pasar uang. Nah, di sini ada yang pertama ada faktor fundamental, faktor ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi nilai aset atau instrumen keuangan. Contohnya misalnya investor menganalisis laporan keuangan sebelum membeli saham atau mempertimbangkan suku bunga sebelum menyimpan uang di bank. Yang kedua yaitu ada pendekatan portofolio, strategi investasi dengan diversifikasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Contohnya investor membagi investasinya ke saham, obligasi, dan reksadana agar tidak bergantung pada asetnya saja.
Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Regulasi pemerintah melalui kebijakan moneter, yaitu suku bunga, inflasi, dan fiskal atau pajak pengeluaran negara yang mempengaruhi pasar modal dan pasar keuangan. Contohnya, kenaikan suku bunga oleh bank sentral bisa menurunkan minat investasi di saham, tapi meningkatkan simpanan di bank itu sendiri. Baik, slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, instrumen pasar keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif merupakan komponen utama dalam pengelolaan portofolio investasi. Pemilihan dan diversifikasi instrumen ini memungkinkan investor untuk mengelola risiko dan memaksimalkan imbal hasil. Memahami karakteristik dan perilaku instrumen pasar keuangan sangat penting dalam membangun portofolio yang seimbang dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.